Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan yang berpusat di Yogyakarta, didirikan pada tahun 1584 Masehi oleh Panembahan Senapati yang menjadi raja pertama. Sejarah keruntuhan Kesultanan Mataram Islam ini mulai terjadi pada masa pemerintahan Amangkurat I pada tahun 1646 hingga tahun 1677. Panembahan Senapati tahun 1590 hingga tahun 1595 memimpin Kesultanan Mataram Islam dan menguasai beberapa wilayah di Jawa, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, termasuk daerah sepanjang Bengawan Solo hingga Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Pada tahun 1601, Panembahan Senapati wafat dan digantikan anaknya yang bernama Raden Mas Jolang bergelar Prabu Hanyakrawati. Penguasa selanjutnya adalah Raden Mas Kuryah atau Adipati Martapura, namun hanya menjabat 1 hari pada tahun 1613. Lalu apa yang menjadi penyebab runtuhnya kesultanan ini? Runtuhnya kesultanan ini diawali pengganti Adipati Martapura adalah Raden Mas Jatmika atau Sultan Agung. Di masa inilah Kesultanan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya, sekaligus mulai menuai keruntuhan. Sultan Agung bertahta di Kesultanan Mataram Islam hingga wafatnya pada tahun 1645. Ia amat menentang Belanda atau VOC dan 2 kali menyerang Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Sejak tahun 1646, Raden Mas Saidin menggantikan posisi ayahnya, Sultan Agung, yang wafat pada tahun 1646. Raden Mas Saidin dinobatkan sebagai Sultan Mataram Islam kelima dengan gelar Susuhunan Amangkurat I. Berbeda dengan Sultan Agung yang gigih melawan Belanda, Amangkurat I justru bersikap lebih lunak terhadap kaum penjajah. Lalu pada tahun 1646, misalnya Amangkurat I menjalin perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian tersebut antara lain pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram, sedangkan pihak Mataram diperbolehkan berdagang ke pulau-pulau lain yang telah dikuasai VOC. Cara memerintah Amangkurat I tidak disetujui oleh beberapa kalangan, termasuk adiknya yang bernama Raden Mas Alit. Raden Mas Alit, adik Amangkurat I, tidak setuju dengan caranya memerintah dan meluncurkan aksi perlawanan. Tahun 1647, ibu kota Kesultanan Mataram Islam dipindahkan dari Kota Gede ke Pleret, yang masih termasuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta sekarang ini. Pemberontakan Raden Mas Alit berpuncak pada tahun 1678 yang berakhir dengan tewasnya adik Amangkurat I itu dan menelan ribuan korban jiwa. Berikutnya giliran salah satu anak Amangkurat I, Raden Mas Rahmat atau Pangeran Adipati Anom, yang bergolak. Adipati Anom sejatinya berstatus sebagai putra mahkota, namun ada kabar yang menyebutkan bahwa gelar tersebut akan dialihkan kepada anak Amangkurat I lainnya, yakni Pangeran Singasari. Pangeran Adipati Anom pun merencanakan pemberontakan terhadap tata ayahnya. Ia kemudian mengajak Trunojoyo, putra penguasa Madura, untuk melaksanakan misi tersebut.
pada tahun 1670. Trunojoyo menyanggupi karena ia ingin Madura merdeka dari penguasa Kesultanan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat I. Pada tahun 1674, Trunojoyo mendeklarasikan kemerdekaan Madura. Ia menjadi raja di Madura, bahkan berniat mengambil alih kekuasaan Mataram. Pasukan Trunojoyo mendapat bantuan dari orang-orang Bugis atau Makassar yang lari ke Jawa setelah perjanjian Bongayah yang melemahkan Kesultanan Goa pada era kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Panembahan Giri dari Surabaya ikut memberi dukungan karena peristiwa pembantian ulama dilakukan Amangkurat I pada tahun 1649. Pasukan Trunojoyo menjelma menjadi kekuatan besar yang menakutkan. Satu demi satu wilayah-wilayah Mataram ditundukkan, termasuk Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Puncaknya, Trunojoyo pun bersiap menyerang pusat kekuasaan Mataram di Yogyakarta. Situasi ini justru membuat Pangeran Adipati Anom cemas karena khawatir ambisi Trunojoyo tidak bisa dibendung. Maka pada bulan Oktober tahun 1676, Pangeran Adipati Anom berbalik mendukung ayahnya Amangkurat I. Trunojoyo terlalu kuat. Amangkurat I melarikan diri ketika Trunojoyo menyerang Pleret. Tahun 1677, Trunojoyo menguasai pusat pemerintahan Mataram, bahkan menikahi salah satu putri Amangkurat I yang saat itu ditawan. Pangeran Adipati Anom terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk menumpas Trunojoyo sekaligus merebut kembali tata Mataram Islam. Kompeni bersedia membantu tapi dengan syarat. Berkat bantuan VOC, Trunojoyo berhasil dilumpuhkan pada tahun 1679. Penguasa Madura itu lalu dijatuhi hukuman mati. Sesuai kesepakatan, tahta Kesultanan Mataram Islam diberikan kepada Pangeran Adipati Anom dengan gelar Susuhan Amangkurat II. Namun VOC menjadi lebih leluasa mencampuri urusan internal kerajaan. Amangkurat II tidak melanjutkan Kesultanan Mataram Islam. Ia mendirikan kerajaan baru bernama Kasunanan Kartasura dengan pusatnya di dekat Solo, Jawa Tengah pada tahun 1680 dan menandai berakhirlah Kesultanan Mataram Islam ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.